Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gue Danang, kali ini kita akan mereview Honda Brio Facelift. Buat Anda yang sedang mencari ratusan Honda Brio bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id. Linknya ada di deskripsi. Atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Nah, sekarang gue lagi ada di event Gias 2023 dan gue lagi di booth Honda. Kita akan mereview mobil Honda Brio. Sebenarnya Honda Brio ini sudah meluncur di sekitar bulan Mei tahun 2023 lalu. Cuman kali ini seperti biasa gaya gue adalah mereview kekurangan-kekurangannya. Apakah ada kekurangan yang bisa kita bully dari Honda Brio ini ya? Karena pada dasarnya ini hanya facelift aja, jadi tidak banyak berubah. Mesinnya tetap sama, dimensinya tetap sama, hanya tampilan-tampilannya aja, terutama di bagian eksterior. Interiornya juga minimal. Nah, pada review kali ini gue pengen mencari kekurangan-kekurangannya aja yang utama ya. Kalau kelebihannya udah banyak lah. Nah, perbedaan yang paling ketara ada di bagian depan, yaitu di bagian grill. Grillnya nih udah lebih turun gitu ya. Ini yang membuat perbedaan. Cuman aneh aja deh. Ini antara grill sama kap mesin itu ada lowong satu jari masuk gitu loh. Kalau dari secara desain, gue jujur kurang suka lihat desain seperti ini. Secara desain ya. Karena apa? Pertama, ini banyak tertutupnya. Kedua, terlalu gede gitu grillnya. Lalu lampunya, di lampunya Brio Satya ini masih menggunakan halogen, lu bayangin tuh. Tidak ada LED sama sekali di sini. Ini udah kayak Ayla versi M tuh. Dia masih halogen juga. Ini 2023 bro. Tapi kenapa masih halogen? Hanya di Brio RS yang dipakein LED. Kenapa sih Honda nggak memberikan lampu LED? Cuman untungnya masih dikasih. Sini ada DRL-nya LED. Lalu di sini tidak ada fog lamp sama sekali, tertutup semua, dan bumpernya memang baru sih. Tapi nggak ada fog lamp sama sekali, polos aja gitu. Dari bagian samping hampir tidak ada bedanya dengan versi Brio non facelift ya. Ini kan facelift. Samping tetap seperti ini, tidak banyak berubah. Dimensinya juga tetap sama, 3,8 meter panjang, tingginya 1,48 meter dan lebarnya 1,6 meter, masih tetap sama. Ini bisa ditekan dengan mudah. Tuh, det gitu kan. Itulah kalau LCGC terlalu tipis ya, terlalu kaleng. Bukaannya juga kaleng. Dan untuk dari karet pintu juga masih separuh ya, double-nya. Bagian pintu nih ada karetnya, bagian body cuman bagian separuh doang. Ini seperti Brio sejak awal dari pertama kali meluncur sama seperti ini. Jadi ya maklum lah ya LCGC, cuman LCGC yang nggak murah sebenarnya ini. Untuk dari bagian roda, ban depan velgnya masih 14 inci ya. Dan ukurannya itu 175/65 ring 14 two-tone dan bannya Dunlop. Bagian inner fendernya untungnya sudah ada plastiknya dikit lah, separuh ada plastik. Ya nggak malu-maluin banget, tapi bagian dalamnya itu masih langsung ke body, langsung ke besinya. Sehingga kalau kena genangan air, cheers gitu, sudah pasti bunyinya berisik, apalagi di bagian belakang. Nah di bagian belakang masih tromol ya, belum cakram, karena balik lagi ini LCGC. Dan inner fendernya tidak ada. Nah ini dia ciri khas LCGC. Hanya nambahin plastik aja yang nggak sampai 1 juta harganya, itu tidak kasih gitu. Ya, sini tidak ada inner fender sama sekali, langsung besi ya, sampai atas, sampai tulang nih. Kalau gue raba sampai tulang itu langsung besi. Dan ini tulang-tulangannya akan kotor nih, sampai ke dalam-dalam nih, sampai ke ini di balik sini, tuh tangan gue masuk ke dalam ke atas. Itu bisa kotor banget di dalam sini. Jadi rawan karatan kalau misalnya
dengan durasi yang lama 10 sampai 15 tahun rawan karatan sini. Gitu. Sayang banget ya, kenapa nggak dikasih inner fender gitu. Di bagian belakang hampir tidak ada perubahan. Dia masih belum ada defoggernya. Untungnya udah ada wiper. Dan ini kalau LCGC Honda ada Honda Prospect Motor, logonya juga seperti ini, Brio Satya. Lampunya masih bolam semua. Tapi ya beginilah. Untungnya udah ada sensor parkir 2 dan tombol bagasinya sudah elektrik nih, untungnya. Walaupun bukanya belum elektrik ya. Nah, kita langsung bahas sekalian bagasinya. Bagasinya dibanding generasi pertama, Brio generasi pertama jauh berbeda. Tapi kalau dengan generasi pre-faceliftnya sama ukurannya. Bagasinya ini nggak terlalu gede, tapi cukup lah untuk koper-koper sedang, itu cukup. Untuk menaruh sesuatu yang agak besar juga bisa. Dan ban serep di bagian bawah. Tuh, bagian bawah. Ini ada partisi pemisahnya, lumayan sih, agak tebal dikit dan ini tidak ada pemisahnya menutupnya antara bagasi dengan jok belakang dan tidak terpisah, menyatu ini joknya gitu. Ini kalau dilihat dari atas kelihatan, nah gitu. Jadi tidak ada tempat penyimpanan yang aman di mobil ini karena ketika naruh barang misalnya laptop atau tas sini kelihatan gitu. Di dalam interior Honda Brio facelift ini hampir tidak berbeda. Kayaknya nggak ada bedanya dengan yang Brio non facelift. Masih layout dashboardnya masih seperti ini dan ya sama, setirnya sama, speedometer sama, head unit masih yang aftermarket begini ya. Kelihatan banget aftermarketnya. Untungnya sih udah AC-nya digital, walaupun belum climate control, nggak mungkin lah climate control. Bagaimana ini mobil LCGC dikasih digital aja udah bersyukur kita. Untungnya di setir ini udah ada tombol-tombol ya, walaupun hanya untuk volume sama ganti channel aja, tapi ya lumayan gitu. Nah, karena ini adalah LCGC sehingga tidak ada engine start stop button, dia masih putar kunci. Walaupun untungnya kuncinya udah immobilizer, tapi ya lumayan lah. Nah, ini varian yang CVT sehingga ya lumayan, mobil LCGC dapat CVT oke lah. Kalau untuk bahannya jangan ditanya lah, ini pasti material plastik keras yang kalau dipegang-pegang ini langsung goyang gitu lah, dudut gitu. Dan bukaannya ini pasti nggak soft opening. Dan di sini pasti gini doang kacanya. Untungnya sih udah ada kaca yang di bagian pengemudi dan penumpang ya. Untungnya sudah dikasih kaca nih di bagian sini. Ya kita bersyukurlah, terima kasih Honda. Dan untuk joknya menggunakan model bucket seat ya, bucket seat yang ala-ala racing. Dia tidak ada pengaturan sandaran kepala. Tapi ini tipis banget cuy, serius. Joknya tuh tipis banget gitu. Dan ini tipis banget gitu loh. Berasa ini 2 jam lu berkendara pakai mobil ini tuh mulai berasa pegelnya, gue yakin banget gitu, karena tipis. Dan dibilang keras nggak, cuman dia gimana ya, nggak nyaman gitu kalau menurut gue. Walaupun untungnya sih dia fabric sehingga nggak akan panas, cuma tetap sih kalau menurut gue kurang nyamannya. Dan untuk setir udah pasti nggak ada teleskopik ya, baru tilt doang. Dan joknya juga tidak ada pengaturan naik turun, hanya reclining sama sliding aja. Lalu di sini nggak ada armrest, hanya ada cup holder 2 dan power outlet, tidak ada yang lain-lain ya. Ya itu sih bagian depan. Oh ya, untuk di power window hanya auto up and down di bagian supir aja, untuk yang lain nggak ada. Ya di bagian belakang seperti yang gue bilang, joknya tipis juga. Nah ini unik sampai bawah nih. Jadi dia rata gitu ya ke bawah joknya. Headrestnya harus ditinggiin. Ya lumayan lah, tegak tapi nah aneh nih, jok belakang lebih empuk daripada jok depan. Agak unik juga gitu. Untuk ininya jaraknya masih lumayan lah, 3 orang masih oke lah ya, walaupun sempit ya.
Dan berasa banget LCGC-nya nih kalau jalan, gue yakin. Dan ininya lumayan tinggi, tapi lebih tinggi Ayla tinggi banget sampai atas gitu, sampai nutupin gitu. Kalau ini nggak terlalu sih, mendingan lah. Dan nggak ada apa-apa di sini, hanya ada cup holder doang. Ya, ininya juga enak. Ya lumayan lah kalau di bagian belakang. Nah untuk mesin, mobil ini masih sama ya, dia menggunakan mesin 1200 cc SOHC iVTEC 4 silinder dan tenaganya masih 90 PS, lalu torsinya masih 110 Nm, masih sama, bentukannya juga masih mirip-mirip kayak gini dengan pre-facelift hampir sama. Tapi yang ada perbedaan di sini ada peredamnya. Peredamnya separuh. Ini ada air scoop-nya. Unik juga nih. Jadi di sini bolong, lalu dikasih air scoop, lari ke ini. Anginnya masuk ke filter udara. Dan ini cukup unik, tapi ini filter udaranya nggak nyambung gitu, nggak menyatu. Artinya nggak misalnya taruhlah filter udara ini menghadap ke atas sehingga nempel ketika ditutup, itu bagus. Artinya masuk udara set alirannya ke sini sehingga menambah tekanan angin ke filter udara. Kalau di mesin sebenarnya semakin dingin udara yang masuk ke dalam mesin, itu semakin bagus, tenaga makin gede. Karena pada dasarnya udara yang dingin kepadatan oksigen lebih tinggi sehingga bagus untuk pembakaran. Makanya kayak mobil turbo itu dia menggunakan intercooler sehingga untuk mendinginkan udara gitu yang masuk dari turbo butuh intercooler gitu. Makanya kadang kalau misalnya kita berkendara di pagi hari di subuh hari itu tenaga itu akan lebih gede, berasa lebih kencang mobil dibanding siang-siang terik gitu. Karena kepadatan udara, kepadatan oksigen itu lebih tinggi masuk ke dalam ruang bakar gitu. Dan untuk kerapian mesin ya seperti biasa mobil Jepang, tidak ada cover-cover, hanya di bagian cover intake aja. Untungnya udah ada firewall sehingga nggak panas banget lah. Panas mesin itu nggak masuk ke dalam kabin, walaupun nggak sepenuhnya ada firewallnya, itu aja sebagian aja. Dan uniknya nih, kita bisa melongok di dalam ini nih, di dalam bagian bawah mesin itu kelihatan gitu dasarnya, benar-benar kelihatan. Tuh rak setirnya kelihatan, ya kan? Di bagian knalpot belakang kelihatan. Dia sampai ke O2 sensor aja masih kelihatan. Nah, untuk Honda Brio Satya ini dijual mulai harganya itu yang paling murah untuk varian S manual harganya 165.900. Lalu ada E manual 180.600 dan versi E CVT 191.900. Dan untuk yang gua review ini adalah versi CVT yang paling tinggi dan itu harganya udah hampir 200 juta ya, walaupun dengan fitur-fitur yang seperti ini, lampunya nggak ada, LED-nya serta yang lain-lain, gua rasa sih sudah bukan masuk kategori low cost green car lagi. Tapi kembali lagi ke teman-teman sih, apakah masih layak dibilang LCGC harga segini? Oke, sekian dulu review gua tentang Honda Brio Satya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Buat Anda yang sedang mencari mobil Honda Brio, bisa cek di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.